berdasarkan di karena berkat rahmat beliau, semoga apa yang kita ingin dapatkan dalam pelaksanaan rapat pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan menentukan doa masuk Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat kami hormati, yang selalu mendampingi kami Komisi 4 Kota SDM Provinsi Bali yang kami hormati, beserta jajaran dari PHRI yang hadir hari ini, terima kasih yang sangat saya banggakan. Kemudian dari BPJS hadir, nanti kawan-kawan SPM Mandiri yang kami sangat juga hormati. Setelah kita melakukan rapat-rapat beberapa kali, kurang lebih sudah banyak kali ini, dan tidak bisa dihitung ini. Tapi tetap saja bahwa pihak hotel, pihak usaha yang melakukan tindakan melakukan PHK tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu, baik secara tripartit maupun tripartit. Sampai hari ini nyatanya juga tidak bisa membuat keputusan apapun. Nah, mungkin Pak dari Bapak PHRI bisa mendengarkan ini. Jadi sesuai dengan komitmen kami di DPRD, karena kami di Komisi 4 yang membidangi tugas ini, maka ini mungkin sudah menjadi rapat kita yang terakhir, karena sehabis ini kami akan berunding dulu dengan pimpinan kami di DPRD Bali, mungkin atas juga petunjuk dari Bapak Kadis Tenaga Kerja dan SDM. Nah, oleh sebab itu hari ini tidak ada keputusan apa-apa, karena pihak yang kita undang, pihak pengusaha dan hotel sudah mungkin sudah siap dengan keputusannya. Kita akan bisa mengembalikan kawan-kawan kita yang PHK. Itu pasti, kalau tidak seperti itu pasti dia akan. Nah, karena dia sudah siap dengan sikap seperti itu, jadi kami pun di DPRD pasti akan menjalankan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Jelas kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pimpinan, karena yang akan merekomendasi perihal ini adalah pimpinan atas rekomendasi Komisi 4. Karena Komisi 4 lah yang melaksanakan tugas-tugas ini. Beberapa kali sudah kita lalui, kita diskusikan, tetapi kenyataannya memang tidak ada hasil apapun. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan dari SPM untuk menunggu daripada keputusan Dewan, karena Komisi 4 tak mungkin membuat keputusan, karena secara kelembagaan yang membuat keputusan rekomendasi adalah DPRD. Sehingga kami akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan di DPRD tadi. Nah, atas arahan daripada Bapak Kadis Tenaga Kerja, mungkin kalau ada kesempatan untuk menyampaikan, silakan Pak Kadis sampaikan dulu sebelum nantinya kita akan melakukan diskusi dengan pimpinan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Sebenarnya sudah membutuhkan permasalahan. Jadi kami monitor selalu koordinasi dengan dinas kabupaten, karena masih diproses di dinas kabupaten. Dari koordinasi yang kami lakukan, termasuk kota-kota kami tadi juga, bahwa untuk permasalahan di Seputer dan di W, pihak dinas kabupaten Dinas Tenaga Kabupaten Bandung sudah mengeluarkan aturan.
panggilannya tentunya agar mereka yang ini masih rencana di PHK bisa dipekerjakan. Tetapi sampai saat ini tanggapan dari pihak dari kedua perusahaan tersebut atau kedua hotel tersebut belum diterima oleh Dinas Tenaga Kabupaten. Nah, itu yang di Sofitel dan di Jawa. Hari ini, pertemuan hari ini sejatinya adalah mendengarkan jawaban dari owner, jadi dari pemegang keputusan dari perusahaan yang bersangkutan, untuk mendengarkan apakah bisa permintaan dari kita Serikat Mandiri kita juga dari pemerintah agar jangan memphk, agar dipekerjakan. Tapi nyatanya sudah 1 jam berlangsung, lebih bahkan tidak ada tanda-tanda dari. Nah, sehingga seperti apa yang disampaikan Bapak Pina, mungkin hari ini kita tidak bisa mengeluarkan keputusan situasi pertemuan seperti itu. Jadi yang berproses saat ini adalah tentunya adalah mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, kemudian tentunya Undang-Undang 13 2003 beserta perubahan-perubahan yang tapi juga Undang-Undang 11 2020. Kalau regulasi atau ketentuan yang dilakukan yaitu tahap-tahapannya sudah dan sedang berlangsung. Tapi kita kan menjaga jalan pintas, Pak. Jangan tahapan itu. Kalau tahapan itu diajukan belum dijawab, tentunya memakan waktu yang cukup lama. Karena namanya secepat mungkin lah. Mungkin itu yang akan disampaikan. Terima kasih Pak Kadis, tenaga kerja Komisi tadi. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, sudah saya catat sebenarnya. Ya, sudah saya catat. Karena sebelumnya kita sudah memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Kadis, kepada Bapak Kadis, tenaga kerja dan desa Provinsi Bali, untuk secepatnya, sesegera mungkin melakukan penyelesaian pada persoalan ini. Nah, hasilnya adalah sesuai yang disampaikan tadi bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dan Denpasar sudah memproses ini dan sudah menindaklanjuti sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan tadi, bahwa untuk hotel yang berada di Kabupaten Bandung, yaitu khususnya hotel W dan Sofitel, itu sudah dianjurkan untuk mempekerjakan kembali bagi kawan-kawan kita yang terkena PHK ini. Sudah, tetapi nyatanya sampai hari ini pemilik ownernya juga tidak datang. Artinya bahwa mereka lari dari komitmen. Itu yang pertama kita pakai sebagai dasar ya. Yang kedua adalah untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Denpasar, mereka sudah menindaklanjuti dengan juga menganjurkan merekomendasikan kepada pimpinan bahwa memang pihak hotel, pihak pengusaha atau owner hotel itu sudah tidak bisa diajak berunding. Oleh sebab itu, ya keputusan kami di Komisi 4 yang akan kami sampaikan kepada pimpinan bahwa seperti itu tadi, ya seperti itu, sehingga nantinya keluarlah rekomendasi dari Komisi 4 kepada pimpinan DPRD Bali, sehingga secara kelembagaan nanti DPRD Bali merekomendasikan kepada Bapak Gubernur selaku pemerintah daerah yang membidangi ketenaga kerjaan, nanti khususnya nanti kepada tenaga kerja untuk apa nanti rekomendasinya akan kita berikan itu lagi bersama Pak Kadis juga. Ya, yang jelas rekomendasinya adalah sesuai dengan keinginan kawan-kawan dari SDM adalah mencabut izin-izin yang sudah mereka dapatkan untuk membuat usaha mereka berjalan di Bali. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Dan kita dapat simpulkan pada hari
ini, karena yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, pihak hotel sudah tidak bisa kita dapatkan tanggapan apapun. Jadi kita tidak minta apapun, sekarang keputusan dari pihak hotel sudah selesai seperti itu. Tinggal sekarang kewenangannya ada di pimpinan dan pihak pemerintah daerah. Kami yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, Bapak Kadisnaker Provinsi Bali, beserta jajaran BPJS Denpasar, pejabat yang juga dari BRI Provinsi Bali yang juga kami hormati, dan kawan-kawan anggota SPM yang kami banggakan. Kita tadi sudah cukup banyak mendengar penjelasan dari Ketua Komisi 4 dan juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali terkait dengan permasalahan di 3 hotel ini. Dan sekali lagi kami sangat berharap sekali bahwa proses upaya permohonan perlindungan yang kami sampaikan pada Komisi 4 khususnya dan pada DPRD Provinsi Bali pada umumnya dapat disikapi dengan tegas seperti rekomendasi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 4, yaitu agar kawan-kawan kami yang di 3 hotel ini dapat dicabut PHK-nya dan dipekerjakan kembali. Dan apabila rekomendasi dari Komisi 4 melalui Dewan Pimpinan DPRD Provinsi Bali tidak diindahkan, maka sekali lagi kami berharap agar kedepannya ketiga hotel ini dapat dipertimbangkan untuk tidak diberikan beroperasional di Pulau Bali, di pulau yang kita cintai ini, di mana mereka sudah sangat jelas-jelas sekali tidak mengindahkan surat edaran gubernur, di mana di dalam pandemi ini sudah tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan melakukan PHK. Itu yang kami sampaikan. Terus yang kedua juga kami sangat berharap sekali agar Dinas Tenaga Kerja baik di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota itu dapat melihat apapun yang terjadi di saat pandemi ini acuannya adalah berdasarkan surat edaran Gubernur Bali, di mana sudah sangat jelas-jelas Bapak Gubernur tidak mengizinkan atau tidak membolehkan ada PHK di saat pandemi. Itu yang kami harapkan dapat menjadi catatan penting bagi Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali untuk menginstruksikan bawahannya agar mengacu kepada surat edaran Gubernur Bali yang telah dikeluarkan. Terus yang kedua, izinkan juga pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ketua Komisi 4 yang terhormat, kawan-kawan kami di Permon Sanurbit ingin menyampaikan testimoni secara langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali untuk dapat didengarkan bagaimana apa yang mereka alami terkait dengan kasus di Permon Sanurbit ini. Sesuai dengan fakta yang terjadi, saya memberikan kesaksian atau testimoni sebagai berikut. 1. Saya menolak untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan saya tidak pernah mengikuti keanggotaan Serikat Pekerja Mandiri karena isi surat pernyataan itu adalah tidak benar. Dengan menandatangani surat pernyataan itu sama saja artinya saya diminta dengan sengaja untuk berbohong, di mana surat pernyataan tersebut bertentangan dengan etika dan fakta hukum, di mana saya adalah salah satu pendiri atau pembentuk Serikat Pekerja di Hotel Permon, dan bahkan saya adalah Ketua Umum SPM Permon Sanurbit Bali pada saat mencatatkan SPM Permon ke Disnaker Kerja dan sertifikasi kompetensi Kota Denpasar sampai dengan sekarang. Yang kedua, saya menolak untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan saya tidak pernah mengikuti keanggotaan Serikat Pekerja Mandiri karena itu adalah pernyataan bohong dan saya tidak mau berbohong untuk bisa tetap bekerja di Hotel Permon Sanurbit Bali. Jadi sebenarnya kalau kita kembali melihat apalagi undang-undang dasar itu kan tidak ada larangan bagi masyarakat warga bangsa untuk berserikat atau berkumpul. Itu salah satu yang sebenarnya sudah diberikan diberikan peluang oleh negara untuk kita bisa berkumpul. Nanti dalam rangka berkumpul pasti menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kalau kita bekerja yang urusan pekerjaan, urusan dimanapun itu, baik itu di bidang tenaga kerjaan, di bidang yang lain-lain pun kita bebas berkumpul sepanjang berkumpulnya yang positif. Perjuangan dalam rangka kawan-kawan bapak-bapak yang ada di
satunya di Palembang bisa tidak terkena PHK, itu salah satunya seperti itu. Jadi terima kasih testimoninya sudah saya dengarkan tadi. Nah, sehingga oleh sebab itu sekarang kebetulan ada PHK. Kawan-kawan kita di pekerja ini tidak menuntut upah di sana. Mungkin saya akan berikan kesempatan sedikit saja dulu ya. Selamat pagi, terima kasih bagi kita dapat dan juga undangan lainnya serta karyawan dari 3 hotel ya ini perwakilan. Perkenalkan saya jadi wakil ketua PHRI Bali dan juga wakil ketua PHRI Pasar. Jadi orang Papua. Ya kami cukup menyimak jadi permasalahan yang ada dari awal ya Pak ya. Jadi kita rapat dengan tim kecil itu ya. Di satu sisi apa yang Bapak sampaikan di akhir pembicaraan tadi bahwa apakah PHRI selaku induk organisasi tidak sejauh mana langkah yang sudah diberikan secara besar. Ya itu lebih awal kami jawab bahwa sampai saat ini dari hotel yang bersangkutan tidak ada permohonan apapun ke PHRI, sehingga kami tidak berhak mencampuri saudara dan kami bersyukur kami tahu permasalahan ini dari undangan-undangan yang ada dan kami tetap hadir ya. Sehingga kami menanggapi persoalan ini secara formal, secara hukum dan juga dalam rapat-rapat sebelumnya maupun pada hari ya. Pada intinya kami dari PHRI dan tetap sebagaimana dengan saran Bapak pimpinan Pak ya, kita ya hormati juga SK Gubernur dan juga apa sih permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah ya. Tapi kami sebatas penghimbau. Alangkah baiknya apakah sudah kami juga tidak terlalu dalam mencampuri karena masalah internal perusahaan, apa alasan mereka mau-PHK, apakah kesulitan keuangan, apa dari itu kan perlu juga diungkap sehingga Bapak pimpinan rapat bisa mempertimbangkan. Tapi kami lihat pada hari ini tidak modal yang bisa tidak hadir. Kami kembalikan ke pimpinan rapat dan juga dari Pak Kadis Ketenagakerjaan. Karena memang Kadis Ketenagakerjaan mengemban undang-undang ketenagakerjaan. Nah, ya kalau kami dari organisasi ya semoga masalah ini bisa dimediasi oleh pimpinan rapat untuk mempertemukan dan mencari jalan yang terbaik. Karena sampai saat ini tidak hanya W, tidak hanya Sofitel, tidak hanya Taiwan, hampir semua lini usaha di Bali yang tidak hanya terkait dengan pariwisata pun yang lain terdampak. Tapi seperti apa yang dialami oleh beberapa anggota itu dikomunikasikan dengan karyawan ya, entah dibicarakan sistem kerja yang fleksibel. Bahkan ada satu hotel yang sempat bermasalah. Satu karyawannya rata-rata kerja sebulan hanya seminggu, jadi digilir. Tentu di sini ya harus ada saling menerima dan karyawannya juga menerima seperti itu. Ya tentu berharap agar pandemi ini cepat selesai. Nah itu imbauan dari pihak organisasi. Kalau seandainya di hotel meminta organisasi membiasi, tapi karena kami diundang, kami menyampaikan seperti itu di hadapan karyawan, pun juga pimpinan rapat, dan juga dari BPJS dan juga dari tenaga kerja. Jadi tetap juga menghimbau sebisa mungkin dibicarakan, diungkap kepada karyawan masalahnya di mana. Apa kesulitan keuangan atau bagaimana? Begitu. Sekian, terima kasih.
yang terjadi waktu ini malah kembali kita setback ke belakang bahwa ini sudah terjadi PHK tanpa ada kepentingan dengan yang di PHK yang di partai. Nah sehingga ini sudah berapa kali kita fasilitasi nih, kita mediasi pihak karyawan dengan pemilik, tetapi pemilik tetap juga karena diwakili, beberapa kali diwakili, jadi tidak bisa mengeluarkan sebuah keputusan apapun bahwa tuntutan daripada kawan-kawan kita di pekerja hanya mereka dipekerjakan kembali walaupun dengan sistem berubah dan tanpa upah. Itu tuntutannya ringan sekali sebenarnya. Tetapi keputusan mereka juga tidak mengeluarkan keputusan apapun sampai hari ini mereka tetap di PHK. Nah, makanya dari persoalan-persoalan itu kami yang memfasilitasi khususnya di DPRD Bali ini nanti akan membuat sebuah keputusan. Mohon maaf nanti kalau keputusannya bahwa pihak hotel yang mengeluarkan keputusan sepihak ini ya bla begitu nanti. Disampaikan saja dulu kepada Bapak pihak ini bahwa kalau ada keputusan seperti itu jangan nanti malah pihak dari PHRI yang menurut kami gitu. Karena ini perundingan atau kami memediasi ini sudah berbulan-bulan, sudah lama sekali kita melakukan perundingan bermusyawarah. Terus kami didampingi oleh Kadis tenaga kerja dari SDM Provinsi Bali, kami selalu didampingi. Nah oleh sebab itu mungkin anjuran yang disampaikan, saran yang disampaikan tadi memang sudah beberapa kali kita sarankan kepada pihak hotel gitu. Ya Pak Hotel sudah beberapa kali kita sarankan. Bahkan cenderung kita menginginkan pemiliknya hadir. Tetapi selalu saja manggil pemilik yang hadir. Kan gimana bisa membuat keputusan kalau pemilik hadir? Persoalan ringan sekali. Dengan mereka di PHK, sistemnya silakan dirubah, sistem apa kerja berapa kali itu silakan. Tanpa upah, karena pertanyaan itu apa namanya? Jelas tanpa upah sampai pandemi berakhir. Nah urusan PNDS kan kalau sudah di PHK, kalau tidak di PHK kan otomatis mereka bisa dibayarkan. Itu kan yang namanya jaminan kesehatan itu kan harus tetap itu ada penting itu bagi kerja kita ada kerja ada jaminan kesehatan. Lalu terhadap kawan-kawan kami di Termun agar kemudian dapat dilakukan investigasi lebih baik lagi agar indikasi-indikasi ini dapat dilakukan penyidikan oleh pengawas tenaga kerja Provinsi Bali terkait dengan apa yang terjadi di Termun. Kami izinkan untuk menyerahkan diterima Pak. Diterima